Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan basmalah itu tetap ayat, tapi bukan pada Al-Fatihah, melainkan pada surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu ada 11 hadis yang menceritakan bahwa Nabi membaca basmalah ketika menjadi imam sholat. 4 hadis menjelaskan bahwa Nabi tidak memperdengarkan lafaz basmalah ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Perbedaan itu jangan membuat kita tidak bertegur sapa. Bagi yang pahamnya basmalah itu bagian dari ayat, maka satukan ke Al-Quran. Jadi ayat pertamanya adalah basmalah, yang kedua adalah alhamdulillah. Bagi yang pahamnya basmalah itu tetap ayat tapi tidak satu kesatuan dari Al-Fatihah, sunnah membacanya, mentalafuzkan basmalah itu sebelum dia membaca Al-Fatihah. Sekarang pada saat makmum membaca surah Al-Fatihah, terdengar ada bacaan imam yang lahan, salah hurufnya, salah bacaannya dan sebagainya. Bagaimana keadaan si makmum? Apa dia menegur dengan memperbaiki dengan tasbih bacaan imam? Tapi akan terputuslah bacaannya karena dia menegur bacaan imam itu. Nah, disebutkan dalam beberapa kitab-kitab fikih, di antara dalam kitab Taqriratus Sajidah. Coba intip nanti di halaman 21, bahwa Fatihah itu tidak diantarai disisipi zikir yang lain. Jadi salah satu syarat membaca Fatihah, tidak boleh disisip dengan zikir-zikir yang lain. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa zikir dulu. Ar-Rahmanir Rahim, zikir lagi. Tidak boleh disisipi dengan zikir yang lain. Adapun yang dimaksud zikir lain itu adalah zikir yang bukan maslahat dalam sholat, seperti Alhamdulillah bagi orang yang bersin, Ar-Rahmanir Rahim, Aceh, Alhamdulillah, Maliki Yaumiddin. Tidak boleh. Jika itu dilakukannya, maka wajib dia mengulangi Al-Fatihah itu dari awal. Kecuali orang yang bernazar, aku setiap bersin wajib untukku membaca Alhamdulillah. Ketika sholat dia, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Aceh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut satu pendapat, karena dia diunajarkannya membaca itu wajib dibacanya walaupun dalam sholat. Tapi karena dia bagian dari sholat dan alhamdulillah itu bukan bagian dari sholat, maka wajib dia mengulangi Al-Fatihahnya dari awal. Jadi kalau bersin-bersin terus, ya nggak siap-siap lah Fatihahnya. Ya, makanya jangan nazar-nazar. Adapun apabila diseling-selinginya Fatihah itu dengan sujud tilawah atau amin atau mohon rahmat, ya, itu bagaimana itu? Fatihah dengan sujud tilawah atau amin atau mohon rahmat atau mohon perlindungan dari azab, atau
yang kita sebutkan di pangkal tadi, memperbaiki bacaan imam, maka ia termasuk dari maslahat solat. Maka Fatihah yang terputus tadi disempurnakan, tak perlu diulang dari pangkal. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira ini pun jarang terjadi. Karena bila imamnya membaca Al-Fatihah, makmumnya kan diam. Jadi kapan ceritanya? Jadi kalau imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, itu tidak dibenarkan. Karena perintah Quran, bila dibacakan Quran di depanmu, ansit. Jadi dua perintah Allah ketika Quran dibacakan di depan kita, diam, dengar. Itu makanya Immatul Arba, 4 ulama mazhab sepakat. Imamnya baca Fatihah, apalah kerja makmum? Diam, dengar. Kenapa diam dan dengar? Pertama, menyimak. Yang kedua, bisa mentadabbur kalau dia paham apa yang disebutkan imamnya. Bisa jadi gara-gara ada ayat dari bacaan imam itu yang dia paham maknanya, sebab itulah bergetar hatinya, nangis dia, apalagi mendengar ayat-ayat azab. Nah, jadi kalau imam baca Fatihah, ibu jangan baca Fatihah, karena perintah Quran diam dan dengar. Imamnya baca walad dolid, aminkan sama-sama. Imamnya membaca ayat pendek, itu yang dilakukan oleh imam kita tadi. Sunnah hukumnya pada 6 tempat, baik munfarid, solat sendiri atau berjamaah, berhenti pada 6 tempat. Di antaranya, setelah mengucap amin, berhenti. Amin, jangan langsung baca ayat. Apalagi untuk imam, sangat dianjurkan dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Memberi waktu kepada makmum, karena makmum yang di belakangnya itu multi, tidak satu paham dengan dia. Ada mungkin di belakangnya yang pahamnya tetap membaca Fatihah. Jadi ketika imam berhenti sejenak itu, memberi waktu untuk makmum agar dia menghatamkan Al-Fatihahnya. Ketika imam membaca ayat, balik lagi perintah Quran, diam, dengar. Apakah ketika imam membaca ayat pendek, ibu membaca ayat pendek? Boleh, tapi dianjurkan tidak perlu. Ibu cukup mendek membaca Fatihah. Karena dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadisnya itu umum, tidak khas. Jadi kerumuman itu tak disebut Nabi. Berjamaah tak berjamaah, munfarid atau tidak, penting tak baca Fatihah, batal solatnya. Nah, 3 ulama mazhab mengambil hadis yang satu lagi. Imamnya baca Fatihah, sama makmum dengar. Imamnya membaca pendek, apakah makmum itu membaca Al-Fatihah? Boleh baca dan sah tidak membaca. Dalilnya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu makanya kalau sholat tarawih ada imamnya terburu-buru. Ustaz, aku kalau imam itu tak sanggup aku ya. Kenapa? Dia ruku, aku masih Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah boleh? Boleh. Si makmum boleh berkejar-kejaran dengan imamnya asal tidak melewati 3 rukun panjang. Satu pendapat 3 pun, saya kurangilah 2 rukun panjang. Pamannya amin, imamnya baca qul huwallah. Rata-rata kan kalau 23 cuman qul huwallah rakaat yang kedua. Fatihah qul huwallah. Ibu baru baca iyaka, dia udah ruku. Apakah gara-gara dia ruku kita ikut ruku? Jangan. Hatamkan dulu Fatihah itu. Si makmum boleh berkejar-kejaran dengan imamnya asal tidak melewati 2 rukun panjang. Mana rukun panjang pertama? Ruku. Iktidal itu tak masuk rukun panjang. Maka berlama-lama ketika iktidal hukumnya makruh. Dan satu lagi adalah sujud. Berarti panduan kita adalah ruku dan sujud. Iktidal tak dihitung. Kita baca iyaka, imamnya sudah ruku. Kita amin, dia sami Allah. Apakah batal sholat? Tidak, karena masih ketinggalan satu. Masih ketinggalan satu rukun. Nah, jadi ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau imamnya itu buru-buru super eksekutif kelas, nah, yang pertama dilakukan kalau tidak mau ikut pendapat yang mengatakan tak membaca Fatihah, boleh berkejar-kejaran dengan imamnya asal tidak melewati 3 rukun panjang. Atau versi yang kedua, mulai dari Ramadan itu bapak beriktikad di pangkal, aku selama Ramadan ini ikut paham yang tak baca Al-Fatihah di belakang imam. Selesai.
Jadi udah aman, sepanjang apapun, sekencang apapun kau baca lantak kalau imam, orang aku dengar aja kok. Jadi nggak usah ribut sebenarnya. Nah, cuman perlu juga dikasih masukan untuk imam-imam. Ini udah mau tarawih ini. Saya aja udah mulai masuk jadwal tarawih saya. Nah, saya bilang saya tak sanggup jadi imam. Kalau ada imam kalian bagus, kalau tak ada bilang biar ku cari imamku. Jadi sebulan tuh ku bawa imam kemana-mana. Kenapa? Tak bisa ku terburu-buru sholat. Imam Al-Ghazali tomak nina itu dalam mazhab Syafi'i bagian dari rukun. Jadi kalau orang tidak tomak nina, kita masuk rukun. Jadi seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim Lin Nawawi, habis dia sholat datanginya Nabi, kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kau sholat karena sesungguhnya kau belum sholat. Sholat lagi dia. Gitu salam kanan salam kiri, datanginya Nabi, irji fasalli, balik kau sholat. Sholat lagi dia sampai 3 kali. Akhirnya menyerah sahabatnya, alimni ya Rasulullah, ajarilah aku, bimbing aku, kasih tahu aku di mana lagaknya salah sholatku. Ternyata penyebab disuruh Nabi dia mengulang 3 kali, tak ada tomak nina. Kayak mana yang kita tengok di YouTube tuh sholat tarawih 7 menit. Itu lebih gila lagi tuh. Jadi kalau tarawih itu memang harus dikasih tahu oleh imamnya. Kalau di sini kan 11, imamnya orang dalam, aman, dia menyetel. Kok tempat-tempat lain? Awak masuk, tanya, Pak, jam berapa semalam siap imamnya? Kami mulai 8:30 Ustaz. 9 kurang 10 udah siap. Berapa rakaat Pak? 2, 3. Kalang kabut lawak. Sempat malamnya aku siap jam 9:30, ditandai aku itu. Siapa imam kita malam nih? Angkot lama kali. Jadi tanda orang siapa imam? Nah itu enak itu, super eksekutif kelas SE11. Sekarang udah ada ke Aceh Pak SE11, bukan 21 lagi. SE11. Kalau biasanya 10 jam ini setengahnya, 5 jam udah sampai. Jangan dikasih tahu Pak Ustadz, mohon maaf, kami ingin santai-santai, tidak perlu terburu-buru. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Nah, kalau di sini aman. Kemudian sahkah sholat orang yang jika dalam membaca Al-Fatihah tidak membaca basmalah? Dan sahkan untuk makmum jika imam dalam membaca Fatihah tidak membaca basmalah? Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang harus diingat, surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, 156 huruf, 25 kata dan 14 tasdidnya. Menurut saya Abdullah Abaduluddin terdapat dalam surah Al-Fatihah itu 24.247.977 ilmu. Dia yang mengetahui itu. Segitu banyaknya ilmu dalam Fatihah itu. Aku dalam Fatihah itu ilmu yang sudah ku dapat baru 7. Nanti ku kasih tahu. Basmalah itu termasuk ayat yang pertama daripadanya. Maka membaca Fatihah tanpa basmalah kurang dan tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dengan sendirinya tidak sah pula solat yang Fatihahnya kurang karena tidak ada basmalahnya. Jadi kalau kita pahamnya Bismillah bagian dari Al-Fatihah, mohon maaf lagi, solatlah kita ke masjid yang tidak membaca Fatihah, tidak membaca Bismillah pada Al-Fatihah. Apakah sah makmumnya? Diiktikadkan dulu keyakinannya. Walaupun dia berpaham bahwa Bismillah itu bukan bagian dari ayat, tapi kalau dibacanya Bismillah dimaafkan. Misal kita sholat ke masjid dakwah, masjid takwa, kan dia baca basmalah kan? Cuman masalahnya kuat dan tak kuat saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ulama-ulama yang memaafkannya. Ya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan wajib seseorang memulai Fatihah dengan basmalah. Karena sesungguhnya dia itu satu surah daripadanya. Dan dalil untuk itu apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW membaca basmalah
dalam Al-Fatihah maka dihitung sebagai satu ayat daripadanya, dan hadis ini telah disahihkan oleh pakar hadis. Jadi Bapak Ibu, ini juga masuk dalam ranah khilafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak ada toleransi, wajib. Bagi kita yang mengatakan basmalah itu wajib, yang perlu harus diperbaiki adalah huruf-hurufnya. Jangan kita lancar kaji karena diulang, hafal karena sering dibaca, tapi karena nggak pernah kita tengok tulisannya, akhirnya apa yang kita sebutkan itu bersalahan. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan, walhamdu la tiqra'ati liman subiko bibismi wa hurbi wasiddadi wasiddi nutiko lau ubdilal harfu biharfin abtola wa wajibun taratibuha ma'al wila. Dan rukun keempat dari Al-Fatihah itu adalah membaca Alhamdulillah, artinya membaca Al-Fatihah. Tidak pada rokaat yang masbuk, karena salah satu Fatihah itu luput tak dibaca bagi masbuk. Jadi seorang masbuk, orang yang terlambat, dia tidak diwajibkan membaca Fatihah apabila dia telah mendapati imam pada posisi ruku. Jadi kalau imamnya ada ruku, jangan baca Fatihah lagi, dia langsung ruku. Tapi satu syaratnya, dia harus takbiratul ihram, dan harus diniatkannya bahwa takbir yang dibacanya itu bukan takbir intikal, tapi takbiratul ihram. Kalau dia meniatkan takbir itu adalah takbir intikal sebagaimana takbirnya setelah Al-Fatihah menuju ruku, maka tidak sah masbuknya. Karena dia harus di situ berniat takbiratul ihram, bukan takbir intikal. Paham maksudnya, Bu? Takbiratul ihram itu kan rukun, pemulai sholat. Setiap orang memulai sholat kan harus takbir. Namanya takbiratul ihram itu. Takbiratul ihram itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Ketika ibu masbuk, ibu menemui imam pada posisi ruku, ibu kan takbir dulu baru ruku. Kalau ibu niatkan takbir yang ibu baca ini bukan takbiratul ihram, tapi takbir setelah membaca Fatihah, baca ayat, takbir mau ruku kan? Nah, jadi kalau diniatkannya takbir itu adalah takbir mau ruku, maka tidak sah sholatnya, maka tidak sah masbuknya, dia wajib mengulang. Karena itu sunnah. Jadi siapa saja yang terlambat masbuk, dia harus meniatkan bahwa takbir yang dibacanya itu adalah takbiratul ihram, bukan takbir intikal. Paham? Ya, dalam hati aja penting ibu tahu kalau itu takbiratul ihram. Tahu usah pada berniat sengaja ku takbiratul ihram, nggak perlu. Ibu sadar kalau takbir itu takbir rukun, bukan takbir sunnah, itu saja. Dan pula berniat sengaja ku takbiratul ihram, panjang lagi kasihnya udah bangkit kawan tuh. Nah, jadi harus minimal mengerti siapa saja yang masbuk, walaupun masbuknya ditemui imamnya pada posisi sujud. Udah posisinya sujud rakaat terakhir kan udah genting ini. Ibu bapak masuk ke masjid, Allahu Akbar, sadari, yakini, harus paham, harus tahu dan mengerti bahwa takbir yang dibaca ini adalah takbiratul ihram sebagai pemulai solat, bukan takbir intikal untuk pemisah satu rukun ke rukun yang lain. Sama itu dengan sunnah. Kita kan sebelum ngambil wudu ada yang sunat. Apa sunat itu? Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Siapa yang melakukan yang sunnah itu tidak diniatkannya itu bagian dari sunnah untuk wudu, itu makanya nyuci biasa, maka dia tidak dinilai dengan sunnah. Karena Nabi yang bilang innamal a'malu binniat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu dinilai karena niatnya. Jadi kalau dia mencuci tangan bukan diniatkannya bagian dari sunnah wudu, maka dia tak dapat pahala sunnah wudu. Jadi kapan dimulai itu? Saat membasuh tangan sudah mulai niatkan seluruh yang kulakukan ini bagian dari sunnah dan kaifiat wudu, maka dia mendapat fadilah darinya. Sama juga yang kita bilang dulu, apa semua orang yang masuk ke masjid itu berpahala? Belum tentu. Belum tentu. Tapi tak perlu ibu niatkan sengaja aku menyuci tangan bagian, nggak perlu. Paham? Ya, paham itu sudah bagian dari niat itu ya.
Kemudian andai kata ditukar satu huruf saja dari Al-Fatihah dengan huruf yang lain, niscaya batallah sholatnya. Apalah contohnya? Dalam kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi'i, siapa yang merubah huruf zal menjadi zal, dal menjadi zal, siratal ladzina an'am, siratal ladzi, dibilangnya siratal ladzi, batal sholatnya. Jadi satu saja berubah huruf dalam Fatihah itu batal sholatnya. Contohnya merubah huruf zal menjadi zal. Zal itu Z, Zakaria. Zal. Kalau zal, gigi atas, gigi bawah, lidah. Zal. Siratal ladzi. Kalau zal, lazi. Lebih parah lagi kalau dirubah jadi jim, laji. Siratal ladzina, itu berarti jim. Siratal ladzina berarti zal, Z, Zakaria. Yang betul gigit lidah. Ladzi. Siratal ladzi. Satu huruf saja berubah, batal sholat. Atau apalagi misalnya alhamdu, hak kecil menjadi ka. Alhamdu. Itu jangan lagi ingat pembukaan MTQ itu lain lagi itu. Al-Fatihah dengan Al-Fatihah ya kan. Jadi alhamdu. Kalau alhamdu kan orang udah tahu artinya, pujian. Jadi kalau alhamdu pucat berarti Allah itu pucat. Kalau H besar binasa. Kalau H besar binasa dia. Satu, H kecil. Dua, H besar. Tiga, K. Ini artinya pujian. Ini artinya binasa. Ini artinya pucat. Atau hilang tasdidnya. Satu, iya kak. Satu lagi sama tulisannya. Iya. Ini artinya hanya kepada engkau saja. Ini artinya sinar matahari. Sinar matahari. Ada satu lagi, alamin. Alamin berarti air. Digantinya alamin. Halim. Jadi artinya sakit. Itu bahasa sakit itu nggak populer, tapi artinya sakit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan itu, apa tadi itu? Alhamdulillahirabbil alif, ain dengan alamin. Artinya Tuhan orang sakit. Kalau orang itu yang daerahnya memang bahasa itu gimana? Kalau orang Mandailing lah contohnya kan. Misalnya Jepang bahasa negara itu. Kalau itu nggak bisa. Iya. Alhamdulillah. Arham seperti orang Tanjung Balai pun nggak jelas rohnya. Jadi kalau udah kesukuan ya dimaafkanlah. Makbu'an. Memang tak bisa. Ayahku itu sampai mati nggak akan bisa bilang nama Allah itu seperti Allah yang ku bilang. Allah ya Allah. Kata daripada Allah saja lah ku bilang. Seperti orang Jawa alamin jadi ngalah. Ada yang parah lagi, ikro ku bilang tuh baca waktu ikroko. Ikro wa ikroko katanya. Pakai koma. Jadi Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Sama juga khairil. Kan harusnya digantinya kebaikan artinya.
Situ bukan ho. Bapak Ibu, jangan pernah malu, jangan gengsi mendengarkan bacaan kita kedua ahli di sini. Ada Hafiz, ada Qori. Kalau malu tengok orang, telepon orang tuh, Ustadz Awal datang dulu ke rumahku. Coba kau dengarkan dulu Fatihah. Begitu. Jangan mau pesta Jawa, latihan di Sony musik dulu biar nyanyi nanti nggak fix kontrol. Masa bertahun-tahun sholat Fatihah nggak pernah ditasmi? Panggil, dengar dulu Fatihah, dengar dulu Fatihah. Saya dulu awalnya Qori loh, Bu. Qori saya awalnya dulu. Kalau di rumahku itu banyaklah piala Qori. Tingkat kabupaten capek lah, provinsi selalu. Nengok aja kalau provinsi. Ya kan selalu nengok maksudnya. Jadi lama-lama memang ya nggak saya tekuni. Penting aku bisa bernyanyi, tahu aku ras, tahu aku nawan. Kok disuruh pandai aku bikinnya. Saya tekuni dakwah. Jadi setiap saya ceramah kemana-mana sama Ustadz Darwin Hasibuan, ke Banten, ya ke Palembang kami sama. Setiap kami satu hotel selalu aku bilang, tolong dulu dengarkan Fatihah. Walaupun dia adikan saya, tapi untuk Quran dia kan guru saya. Dia memang adikanku dari segi umur. Dulu pernah diadakan tingkat ajan, tingkat provinsi Sumatera ajan di Taman Budaya Sutomo. Saya ikut, Darwin Hasibuan ikut, saya juara satunya, dia juara dua. Masih ada, jadi jelek-jelek gini aku pernah ngalahkan Qori internasional loh Pak. Tanya itu orangnya, masih hidup orangnya. Tapi kalau untuk Quran, dia guruku, guru saya dia. Jadi kalau kira-kira nggak paham apa maksudnya ini, jadi jangan pernah malu, jangan gengsi. Kenapa? Fatihah itu rukun, bukan sunnah. Tadi katakan, sesungguhnya basmalah itu bagian satu ayat dari Al-Fatihah. Karena banyak hadis sahih menceritakannya. Jadi dia harus dibaca jahar pada solat-solat yang disyariatkan menjaharkannya. Kalaupun Bapak sendiri di rumah tidak solat di masjid, kalau maghrib kan memang jahar. Jadi bismillah dijaharkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dikuatkan, tetap hukumnya sunnah. Subuh, zuhur, sama maghrib, isya dan subuh. Cuman kalau tengah malam jangan kuat-kuat kali. Nah, itulah terjadi dulu pertengkaran kecil antara Sayyiduna Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar Siddiq ini kan orang tua. Setiap dia sholat malam, sangkan pelannya suaranya. Kalau ada yang jatuh dari bajunya kedengaran. Umar bin Khattab setiap sholat malam kuat-kuat kali. Kalau dia sholat bisa terus bangun satu komplek tuh. Akhirnya orang itu berdebat, kau kok kuat, kau kok pelan? Sakau ilan Nabi, mereka mengadu kepada Nabi. Ditanya Nabi, ya Abu Bakar, kenapa pelan suaramu? Allah tuh paham yang kusebutkan. Dia betul pula, diam Nabi. Kau Umar, kenapa kuat-kuat suaramu? Ya Rasulullah, sangkan susahnya bangun tengah malam tuh. Aku bermujahadah ini. Dan ketika aku bangun tengah malam, aku tahu setan itu belum tak senang nengokku. Mau ditiupnya mata aku balik, biar tidur aku balik. Maka aku baca ayat itu kuat-kuat agar setan lari dariku. Oh, itunya pula alasannya. Kata Nabi, Umar, pelankan suaramu. Abu Bakar, angkat suaramu. Maka benang merahnya, ayusmi'a nafsahu hurufaha. Suaranya itu hanya didengar oleh telingamu, bukan didengar oleh telinga tetangga. Makanya sholat pun berjamaah di masjid, jangan sampai suara mulut awak terdengar ke mulut tetangga. Baca bismillah, baca Fatihah kuat-kuat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. Hilang khusyuknya di dalam itu. Jadi ayusmi'a, cukup didengar suara itu hurufnya oleh kuping sendiri, jangan didengar oleh kuping tetangga. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa itu? Sampai jam 11 lagi nih. Kapan berhenti hujan, berhenti lagi kita. Nah, jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Dan yang sahih bahwa basmalah itu satu bagian dari surah. Ini pendapat diamalkan oleh Imam Ibnu Abbas. Siapa Imam Ibnu Abbas?
sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi. Imam Ibnu Umar, anaknya Sayyiduna Umar. Ibnu Zubair, Atto, Tawus, Makhul, Ibnu Mubarak, dan ulama-ulama yang lainnya. Dan sepakat Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Hurairah dan berjamaah Ahlul Makkah dan Ahlul Madinah, mayoritas ulama Iqra dan Kufah, bahwa Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Kira udah selesai itu masalah polemik Fatihah. Tidak usah diperdebatkan kali. Kalau itu diperdebatkan terus tak siap-siap itu. Penting dan tahu dalilnya. Yang baca Fatihah Bismillah dalilnya ini, yang tidak baca Bismillah dalilnya ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mana yang lebih afdal, berganti atau wakaf pada setiap ayat atau diwasal? Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Atau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Itu namanya wasal. Berarti istilah saya ada pasol, ada wasal. Mana lebih bagus, dipisah atau disambung? Disunnahkan pada ujung setiap ayat dari Al-Fatihah hingga batas akhir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Tuhfah sunnahnya diwakaf satu-satu ayat. Karena memang lebih enak bacanya satu-satu ayat, biar nampak keindahan Quran itu. Biar nampak keindahan Quran itu. Tapi mengurut pengarang kitab Muhnil Mukhtas, Khatib As-Sarbaini, disunnahkan menyambung dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada yang membaca begitu, gak usah pada itu. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi kalau pribadi saya ditanya, Ustadz lebih suka menyambung atau lebih suka mewakaf? Saya lebih suka mewakaf. Jadi kalau tarawih diwakaf, kayak mana kira-kira? Apalagi 11 rakaat, sama. Sekarang kan banyak makmum tubuh sholat bukan karena Allah, tapi karena keegoan dirinya. Makanya banyak imam-imam sekarang sholat itu bukan karena Allah lagi, tapi karena makmum. Kenapa? Dibikin panjang salah, dibikin pendek salah, kencang sikit salah, nggak kencang pun salah. Seharusnya kita yang datang dari rumah ke masjid itu ikut aja apa yang dilakukan imam. Tapi imamnya nggak salah dikasih masukan. Terlalu panjang pun tidak boleh, pendek kali pun jangan. Pernah Nabi menegur sahabat, sholat zuhur panjang kali ayatnya. Karena kalau sholat zuhur yang ada di benak orang, duit, makan, bisnis. Tekannya banyak-banyak. Itu makanya diperlihatkan mana lebih afdal rukun-rukun sholat itu, mulai dari berdiri, rukuk, sujud. Maka dibagi dua, yang paling afdal itu dibagi dua, berdiri dan sujud. Dan berdiri dan sujud ini pun dibagi dua kaifiatnya. Kalau sholatnya sholat malam, lebih afdal melamakan berdiri, berarti lebih afdal melamakan baca ayat. Jadi kalau sholat isya banyak-banyak ayatnya dibaca. Kalau sholatnya sholat siang, lebih afdal melamakan sujud, berarti ayatnya jangan panjang-panjang, sujudnya dibanyakkan. Maka sahabat-sahabat Nabi ketika itu ada yang perang, ada yang jihad, ada yang jualan, ada yang bisnis. Bila datang waktu malam terbenamnya matahari, mereka riang gembira. Kenapa? Karena ingin bertahajud dengan Al-Quran. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Setiap satu rakaat Utsman bin Affan bila bisa menghatamkan Al-Quran. Kayak mana itu kira-kira? Terbayang-bayang kita nggak Bu? Satu rakaat 30 juz. Berarti 2 rakaat 2 kali khatam. Awak sudah hampir 60 tahun sekali khatam pun nggak sampai-sampai. Udah hampir 60 tahun belum pernah khatam Quran. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sholatnya sholat malam, lamakan berdiri, berarti banyakkan baca ayat. Kalau sholatnya sholat siang, zuhur, banyakkan sujud, berarti pendek ayatnya, lamakan doanya ketika sujud. Itulah kesepakatan ulama. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang saya bilang tadi, tasdid dalam Al-Fatihah itu ada 14. Di mana-mana aja itu.
Pertama Allah. Nah, kemuliaan nama Allah dipecah-pecah, tetap Allah artinya. Coba buka nanti kalau punya tafsir karangan ulama Indonesia Profesor Dr. Quraisy Shihab, dia mengarang satu tafsir namanya Al-Misbah. Dalam Muqaddimah itu disebutkannya nggak ada nama yang jika dipecah-pecah tetap artinya Allah kecuali Allah. Allah, coba hilang hunya. Allah hilangkan alifnya. Lillah, kan Allah juga artinya kan. Hilangkan lamnya, lahu, ada artinya Allah juga. Hilangkan lagi lamnya, hu, Allah. Jadi semua dipecah-pecah tetap maknanya Allah. Dalam bahasa Arab, kalau namaku hasbi, keturunanku mencukupi artinya. Coba buang hanya hasbi. Kalau asbi membacanya nggak ada artinya, harus ditekan sedikit. Asbi, ain. Coba hilangkan a-nya lagi. SBI makin tak bermakna. Hilangkan S-nya. B makin tak ada artinya. Hilangkan B-nya. Tinggal I. Sampai mati orang tak tahu arti. Kecuali di Aceh. Air. I. Orang batu bara. Air. Kalau di Aceh bilang air apa? I. Nah, jadi I itu hanya bermakna di Aceh. Jadi orang I katanya. Minta air. Jadi Bapak Ibu jangan nggak ada. Tapi nama Allah kok dipecah-pecah tetap arti. Jadi jangan diganti-ganti nama dia itu. Kalau hilang lamnya selesai. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Lillah, alhamdulillah, lillah. Rabbi. Ar-Rahman balik berulang. Ad-Din, Malik Yaumiddin. Iyaka 2 kali. Sirat. As-sirat. Alladzi. Ladzi. Jangan lazi ya Bu. Ladzi. Siratal ladzina an'am. Nun dengan ain itu izhar, artinya jelas, tak boleh berdengung. Siratal ladzina an'am, jangan siratal ladzina an'am. An'am bukan an'am. Banyak orang baca begitu. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gha, G-H-O, gha. Ghairil maghdu, dot. Baru walatnya tuh. Walat. Kalau ibu bilang tanya di ujung walat, berarti ibu bilang ta, mati. Walat. Dot. Lidah bikin kerama atas sebelah kanan. Walau mulut itu tetap hidup. Pasti tak pasti penting tawa. Dot itu di sini bukan di sini. Itu aja. Tak ada makhluk yang paling pasti mengurut-urut dot di dunia ini kecuali Nabi Muhammad. Karena lidahnya berputar, berlipat. Jadi walaupun tak pasti awak penting tawa. Oh dot itu kemari, bukan ini. Jangan walat. Berarti tak. Kan mati mulut itu kan Bu. Walat. Seharusnya kalau kemari hidup, walau hidup tak mati dia. Walaupun tak pasti penting tahu di situ dot bukan di sini. Dol jangan, dol itu pun jangan kayak hampa udara. Do ada orang sampai suara kepalanya naik. Dolin. Panjangkan, tasdidkan, lepas. Dolin. Tak usah dol. Saya dulu bacanya kayak gitu, diprotes saya sama Qori Gamal Abdul Nasir. Tak begitu bacanya itu deh. Jadi kayak mana Bang? Panjangkan, tasdidkan, lepas. 3 kata itu sampai sekarang ingat itu. Panjang, tasdid, lepas. Dolin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dolin. Turun kepala itu.
Jadi bapak zaman dulu kan, tak ada malu belajar. Aku pun ustadznya aku, tapi belajar sampai sekarang belajar. Jadi di mana kelemahan kita, jangan gengsi. Siapa ada kor internasional udah diakui di dunia, jurinya para habis-habis yang hebat-hebat tuh, masa lebih pintar daripada dia? Tolong ajari aku. Nggak ada cerita umur. Anak-anak pun kalau lebih bagus bacaan dia daripada kita. Jadi bapak zaman dimuliakan. Cuman di Medan di beda ini. Dulu di kampung bagus pun suara awak, kori pun menang suka cinta tingkat kecamatan. Mana pernah bisa jadi imam? Belakang, karena belum kawin kau. Jadi coba kawin dulu. Gitu pindah ke Medan. Itu pindah ke Medan, belum lagi kawin, disuruh-suruh aja imam. Wah, aku belum kawin, Mak. Udahlah imam aja kau, kata imam. Sampai di Medan, belum kawin pun udah bisa jadi imam. Nah, itulah beda adat istiadat itu. Nah, kalau di Medan di tempat kita ini bentar lagi. Udah kan? Carikan maksudnya, Pak. Udah ada, ya kan? Tinggal nunggu waktu. Ada dua ini, jangan satu aja, dua-duanya. Kemudian apa keunikan lain dari Al-Fatihah? Dalam tafsir Ruhul Bayan, Syekh Ismail Haqqi Al-Buriswi dikatakan, dulu udah pernah saya kasih tahu ini. Ketika Allah menurunkan Al-Fatihah ke dunia ini, jumlah hurufnya jumlah huruf pada hijaiyah itu ada 29. Alif, ba, ta, sa sampai amza 29. Tapi di dalam surah Al-Fatihah jumlah huruf hijaiyah hanya ada 22. Dan ternyata ketika Fatihah itu dulu diturunkan ke dunia ini, sahabat Nabi baru berjumlah sebanyak huruf yang ada pada Al-Fatihah, 22 orang. Berarti pada Al-Fatihah itu ada 7 huruf yang gak ada di dalamnya. Kata Nabi, kenapa gak ada 7 huruf di dalam? Sanut, keburukan. Maka siapa yang membaca Al-Fatihah, insya Allah dia aman dari keburukan 7 simbol itu yang tak ada pada Al-Fatihah. Apa yang tidak ada pada Al-Fatihah itu? Sa, 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 ta, sa, alif, ba, ta, sa. Sa itu sama dengan zal, gigi lidah. Sa, zal, sa, ya sa. Bihaisu, bihaisu, bukan bihaisu, bihaisu, sa. Jadi dalam Fatihah tidak ada huruf sa. Apa arti sa itu? Sabur, artinya pengusiran. Sering-sering baca ini, berarti kajiannya kajian hikmah, nggak kajian hukum, kajian fadilah. Jadi siapa yang baca Fatihah dia aman dari sabur, pengusiran. Jadi kalau mau aman awak di Bukit Johor Mas nih, sering-sering baca Fatihah biar jangan diusir-usir. Jadi kalau bikin jualan lapak-lapak, biar jangan kena usir Satpol PP, sering-sering baca Fatihah. Diusir juga kalau di pinggir jalan. Kemudian jim, jahim, nggak ada jahim. Jahim itu apa? Neraka. Ini kan kajiannya ketika Nabi Mi'raj. Ketika menjelaskan pohon tin yang dikasih 3 keistimewaan. Gara-gara kau bantu Nabi Adam, kau tidak akan merasakan jahim. Jahim itu apa? Neraka jahim. Maka kata Nabi, adakah kemudian itu untuk hambaku umatku ya Allah? Turun Fatihah. Siapa yang membaca Al-Fatihah setelah sholat, dia aman dari jin, jahil. Ditingkatkan, ini kan amalan. Artinya gini, kebutuhan yang kita gapai itu sesuai dengan kesungguhan kita mengambilnya. Kalau sungguh-sungguh dapat. Sama dengan ibu kan, waktu ibu dulu kenal sama bapak itu, kalau nggak sungguh-sungguh ibu kan lari bapak itu. Mau tak bapak itu jodoh ibu, tapi kesungguhan dia tak bisa kulepaskan lagi. Aku dilamar dengan Bismillah saja yang jadi pun, walaupun tak ada Rahman Rahimnya. Kalau aku lamar kau dengan basmalah udah komplit kali, ini Bismillah aja. Jadi dia kesungguhan. Jim. Kemudian yang ketiga nggak ada huruf kha, khauf, takut. Rasa takut. Jadi siapa yang memperbanyak membaca Fatihah, Allah hilangkan rasa takut dari dadanya. Takut apa saja. Takut apa saja. Zal, zakum. Zal, zakum. Dalam Quran zakum itu kan terulang cuma 2 kali. Zakum itu gorgon, berduri.
Maka di Madinah ada kuburan Baki, dulu namanya Baki Gorgot. Malah di pintu masuk Madinah itu namanya dua, Baki Gorgot, Baki Jannah. Gorgot itu apa? Dulunya di Madinah itu pohon berduri di atas Baki itu. Maka dibikin jadi kuburan, maka sampai namanya sekarang Baki Gorgot atau Baki berduri. Zakum itu sama dengan Gorgot, tumbuhan berduri. Jangankan memakannya, matinya saja kita berpikir. Nah itulah tumbuhan yang berpisah menikmatinya. Jadi kalau tin itu ditanam dia di surga, dinikmati dia di dunia. Kalau zakum itu ditanam di dunia, akan dinikmati di neraka. Jadi makanan penghuni neraka yang paling nikmat itu adalah zakum, tumbuhan atau buah berduri. Jadi siapa yang membaca Fatihah sering-sering, insyaallah aman dari zakum. Sin, ya, ada huruf sin di situ. Sin. Jadi ibu jamaah yang dimuliakan, apa itu artinya? Sakawah. Sakawah itu apa artinya? Kesengsaraan. Jadi kalau biar jangan sengsara, suntuknya hilang, sering-sering baca Fatihah. Berarti sengsara itu lawannya bahagia, damai. Kemudian yang keenam, Zo itu jangan ada seperti kalau tadi kan zal, jangan zal. Jangan zo. Namanya zub. Ta. Kalau dia mati uiddat. Nah, itu namanya kurang zub. Uiddat. Muda. Kalau dia zub muda. Uiddat. Zalim. Rabbana zalamna, jangan Rabbana zalamna. Zulma. Arti zalim atau kezaliman. Jadi siapa yang sering-sering membaca Fatihah, insyaallah dia aman dari kezaliman. Zalim apa? Semua yang zalim-zalim lah. Kemudian fa. Dia zuk juga membaca, jangan pa. Fa. Apa contohnya yang ada pa? Paulaika. Paula itu kan kasar namanya. Paula. Faula. Paala. Fa'alu. Cobalah kori-kori internasional itu kalau bercakap sama kita. Kalau akan datang pada insyaallah. Kenapa? Karena udah biasa mulutnya, nggak mau silat mulutnya. Walaupun dia tak baca Quran, mulutnya nggak salah. Makanya kalau ada orang baca Quran mulutnya tak bengkok-bengkok, disangsikan itu. Ya, tengoklah Bang Fatlan Zainuddin asal baca Quran. Kau jangan zalim. Mana bilang kau jangan zalim kali kau. Nggak ada gitu. Kau jangan zalim. Ada muda wali, namanya muda wali di Tanjung Rawa. Jadi kalau Bang Fatlan Tukori itu manggilnya bukan muda. Itu dia zub. Muda. Zalim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Aku itu ilmu pula ilmu orang ni kalau bagus belajarlah, ya. Jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Sesungguhnya basmalah itu diawali dengan huruf ba, bismillah. Bukan alif. Bismi. Jadi kalau dia udah biasa mulut tuh mengulang-ulang itu, baca Quran tuh pun nggak mau itu silap. Apa namanya? Keluar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kanasta'in, kanasta'in, kanas. Ihdinas sad, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, mus. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi bapak-bapak jamaah dimuliakan. Jadi kenapa diawali dengan huruf ba, tidak huruf alif? Padahal alif lebih utama karena merupakan huruf pertama dari nama Allah. Allah. Hal ini disebabkan karena huruf ba merupakan permulaan huruf yang diucapkan manusia di dalam arwah. Alastu birabbikum, siapa yang kau pilih menjadi Tuhanmu? Bala, kami saksikan engkau ya Allah. Ba berarti huruf yang pertama disebut makhluk, bukan alif tapi ba. Tapi kalau lagi ke dunia ini, supaya makhluk itu mendengar nama Tuhannya, ada dua yang dilakukannya. Ketika habis diazankan, dikomatkan. Jadi ketika lagi bayi azan, dua-duanya dibuat, kanan azan, kiri komat. Jangan pengertiannya laki-laki azan, perempuan komat, nggak gitu. Mau lahir laki-laki, mau lahir anak perempuan, kanan komat, kanan azan, kiri komat. Kenapa kanan azan? Supaya nama pertama yang didengar ketika hidup di dunia ini adalah nama penciptanya. Kenapa kiri dikomatkan? Kalau lahir nama Tuhan yang pertama didengar, mudah-mudahan kalau mati nanti nama Tuhan juga yang keluar dari mulutnya. Kata Imam Ghazali, kenapa azan, kenapa komat? Manusia lagi diazankan, mati dikomatkan. Kalau begitu kata Imam Ghazali, kenapa azan dan komat? Sesungguhnya lama kehidupan di dunia ini hanya sewaktu setentang azan menuju komat. Jadi pendek sekali. Kalau muka aku segini, kalau agak gemuk dari aku segini sedikit, pendek. Itu makanya apa yang dilakukan? Bacakan inna anzal di telinga kanannya. Dari azan kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Kenapa? Insyaallah dalam tafsir Sawi disebutkan, jika anak yang lahir habis diajarkan dibacakan inna anzalna di telinga kanannya, sampai mati anak ini tak akan melakukan perzinaan. Allah jaga dia tak berzina. Di telinga kiri dibacakan qul ya ayyuhal kafirun. Allah jaga imannya, insyaallah sampai mati dia tidak akan murtad. Namanya ikhtiar kan Pak, doa kan? Kalau doa itu harus yakin. Jadi bapak-bapak, kenapa huruf ba yang pertama bukan alif? Karena ba adalah ucapan yang pertama dari seorang hamba. Seiring itu, huruf ba juga berbaris kasroh. Bukan bahkan tapi bi. Bismillah. Bi mengandung arti ketidakberdayaan. Itu makanya setiap seseorang melakukan satu pekerjaan, dia mengucap bi. Kullu amrin bibalin la yubda'u bi bismillah bahwa akto. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, akto, ajzam, abetar, putus, tak berhasil, menghilangkan berkah, mendatangkan laknat. Maka diawalilah setiap pekerjaan itu ketidakberdayaan seorang hamba dengan berserah diri kepada Tuhannya. Bismillah, maka mengartikannya, aku mulai pekerjaan ini dengan menyebut namamu ya Allah. Jadi ada kelapas yang dibuang. Jadi kalau makan, aku mulai makan ini dengan bismillah. Minum, aku mulai minum ini dengan bismillah. Kalau tidur, aku mulai tidur ini dengan bismillah. Jadi ada lapas yang dibuang. Aku mulai, ibtidaknya memulainya. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Bismillah itu memulai sesuatu pekerjaan hukumnya sunnah, tapi dibatasi. Ternyata enggak semua yang baik-baik boleh baca bismillah. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Pakai baju, bismillah. Bersetubuh, bismillah komplit makruh. Tapi ada khusus dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana.
Kalau menyembelih binatang, cukup bismillah tanpa Rahman dan Rahim. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau di kamar mandinya gimana sekarang? Kalau kamar mandinya khusus ngambil wudhu, boleh bismillahnya zohir. Kalau kamar mandinya segalanya situ, tempat besar kecil yang kotor yang baik, kalau ngambil wudhu, mandi junub, maka bismillahnya dalam hati. Kenapa? Tak layak ayat dibaca di kamar mandi. Karena bismillah itu ayat. Kalau nggak diterima pada Fatihah, harus diterima pada surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, apa hukumnya wakaf atau berhenti pada an'amta alaihim? Karena ada orang bacanya siratal ladzina an'amta alaihim. Baru kok paling afdal itu sebenarnya jangan diwakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku saja udah tak sanggup napasku. Jadi karena ketiadaan perbedaan panjang napas itu, maka boleh dia dipotong. Tapi harus diingat, walaisa fil Qur'ani waqfun wajaba wala haramin ghairu ma lahu sababa. Tidak ada dalam Quran itu, ya, tidak ada dalam Quran itu wakaf yang wajib dan tidak ada yang haram kecuali sesuatu yang ada sebabnya. Hukum wakaf pada an'amta alaihim adalah khilaful aula, artinya menyalahi yang lebih utama. Jadi sebaiknya tidak wakaf di situ. Akan tetapi kalaupun wakaf di situ tak disunnahkan mengulang lagi. Begini, kadang ada tempat wakaf tuh yang tidak pada tempatnya. Jadi letak salah tuh karena nggak pada tempatnya di wakaf. Gara-gara mencari yang afdol nggak sanggup napas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Habis napas. Kalau belajar tajwid haram hukumnya berhenti di situ karena itu tempat yang salah untuk berhenti. Nah, gara-gara itu apa yang terjadi? Jika gara-gara kita kekurangan napas berhenti pada tempat yang tidak dibenarkan, potong dua aja bagus. Nah, yang paling afdal kan tadi khilaful aula itu artinya jangan berhenti pada an'amta alaihim. Jadi kalau begitu dilapor semuanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah yang paling afdal. Nah, ketika keterbatasan napas seseorang, takut dia gara-gara mencari yang afdal berhenti pada tempat yang salah, maka dipotongnya dua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dah, selesai. Ghairil maghdub sampai habis. Nah, siapa yang mewakaf ini berhenti pada alaihim, tak perlu dia mengulang dari pangkal lagi, cukup melanjutkan menyempurnakan bacaannya. Jadi kalau ditanya mana lebih afdal ketika membaca ghair siratal ladzina itu, langsung ke waladdallin atau dibelah dua? Yang paling afdal langsung. Yang paling afdal itu langsung. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi memang harus dipelajari lah. Jadi kalau ada imam membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini yang paling afdal. Ini bacaan yang terpilih. Kalau Bapak Ibu udah biasa dengar itu, tiba-tiba ada nanti imam siratal ladzina an'amta alaihim, ini khilaful aula. Menyalahi yang lebih baik, tapi artinya berhenti pun pada di situ tak sampai haram. Dan tak perlu diulang balik lagi. Oh, mungkin napasnya nggak sanggup ini, diulangnya balik ke situ-situ juga pikinya. Daripada berhenti pada tempat yang salah, baguslah dibelah dua. Nah, kemudian Malik. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Malik ini ada dua cara bacanya. Satu, mimnya panjang, Enggak kayak gitu sebenarnya nulisnya, aku bikin begitu ya. Satu lagi, sambung. Maliki. Ini kalau ma-nya berarti 1, 2, 3, 4. Kalau ini hurufnya 1, 2, 3. Berarti mim, lam, kaf. Kalau ini mim,
alif, lam, kaf. Ini 4, ini 3. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam muqaddimah al-fikriyah disebutkan wal azu bit tajwid khatmun lazimun. Mengambil Quran dengan ilmu tajwid khatmun lazimun, hukumnya wajib. Man lam yujawizil Quran asimun. Siapa yang membaca Quran tak bertajwid, asimun, berdosa dia baca Quran itu, pasti salah. Li'annahu bihil ilahu anjal, karena Allah menurunkan Quran itu juga dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasal, dan sampainya Quran itu kepada kita juga dengan tajwid. Berarti Bu, belajar tajwid itu hukumnya wajib. Wajib. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terutama masalah qiraah dalam Fatihah. Ada orang memanjangkan mimnya. Maliki yaumiddin. Ada nanti imam membacanya Maliki yaumiddin. Dua-duanya boleh. Jadi dalam qiraah disebutkan ternyata dibagi dua. Pertama, menurut Imam qiraah Asim, Ali, Kisai, Yakub dan Khalaf mengatakan mimnya panjang. Lebih afdal mimnya panjang. Malik. Malik. Menurut kaidah Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amir, Ibnu Amir, Hamzah, mimnya pendek. Malik. Jadi satu Maliki, satu Maliki, seperti Malikin Nas. Malikin Nas. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau mimnya dibaca panjang tadi Malik, berarti 4 huruf. Ma, alif, lam, ka. Kata Nabi tidaklah alif lam mim itu alif lam mim, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Berarti kalau mimnya mim lam kaf, alif 4 hurufnya. 4 dikali 10, 40 pahalanya. Kalau dibaca pendek Malik, mim lam kaf 3 hurufnya kali 10 berarti 30. Maka dalam kaidah mengamalkan ibadah yang memiliki pahala banyak lebih afdol daripada yang pahala sedikit. Jadi siapa yang membaca mimnya panjang, Malik, dia menang dari segi pahala. Siapa yang memendekkan mimnya, Malik, dia menang dari segi arti. Malik mimnya panjang, artinya raja-raja. Raja-raja. Raja-raja kan banyak. Kalau di Indonesia raja-raja apa? Raja Kamandanu, Raja Brahma Kumbara, Raja Siliwangi. Pemilik raja itu kan cuma satu kan Pak? Raja-raja Malik. Pemilik raja namanya Malik. Jadi mana lebih hebat, raja atau pemilik raja? Makanya memendekkan mim lebih afdol dari segi makna. Memanjangkan mim lebih afdol dari segi fadilah. Sama nanti kalau datang Ramadan, ada orang yang witir 3 rakaat 2 salamnya. Ada yang witir 3 rakaat 1 salamnya. Dalam Hasyiah Al-Bajuri dikatakan waliman zada ala raqatin al-faslu wal waslu. Tak apa-apa witir itu dipasol dan diwasol. Dipasol berarti memisah, diwasol menggenapkan. Kalau memisah berarti 3 rakaat 2 salamnya. Kalau wasol 3 rakaat 1 salamnya. 3 rakaat 2 kali salam, hadisnya hasan. 3 rakaat 1 kali salam, hadisnya sahih. Dari kekuatan hadis, 1 salam lebih afdol dari 2 salam. Tapi dari segi pahala, 2 salam lebih afdol daripada 1 salam. Kenapa? Bertambah gerakan, bertambah bacaan, bertambah syahadat, bertambah selawat. Maka setiap yang memiliki banyak fadilah lebih afdol. Maka dalam kaidah Imam Syafi'i, al-faslu afdolu minal wasli. Memisah lebih afdol daripada menggabung. Nah pada kaidah tadi Malik dengan Malik, dari segi pahala Malik, dari segi makna Malik. Jadi mari kita ikut. Pertama dua-duanya boleh. Kadang-kadang Malik, kadang-kadang Malik. Tapi ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya bagaimana? Wa kana ba'dul ulama'i yaqra'u fir raqatil ula Malik. Jadi jalan tengahnya kata ulama, rakaat pertama engkau baca mimnya panjang.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Nah, di rakaat kedua engkau bacalah mimnya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Aman, tak ada perbedaan pendapat. Itulah jalan tengahnya. Jadi nanti mana tahu imamnya baca depan, rakaat pertama Mali, rakaat kedua Maliki. Awak tak datang belajar malam ni, kurang itu alimnya satu. Kurang pasti imamnya itu. Orang tak datang dia. Oh, datang dia besok udah aman gak diberi bilang. Oh, berarti imam ini mengikut pendapat Imam Al-Bajuri. Kenapa? Kadang-kadang mimnya panjang. Oh, dia ikut pendapat Nafi. Nafi. Ya, jadi bapak ibu jamaah yang dimana Asim. Kalau mimnya pendek Nafi. Maliki. Oh, dia pakai kaedah Asim. Maliki. Oh, dia pakai qiraah Nafi. Kalau rakaat pertama Maliki, rakaat kedua Maliki. Inilah jalan tengahnya. Dari dua-duanya diamalkan. Jadi tak ada yang ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan Allah. Memang target saya mengajar itu sampai malam ini, ya sampai batas itulah dulu. Sampai batas itu. Jangan tuh yang pulang lagi kita ya. Yang akan datang. Apakah ada doa khusus yang dibaca di antara walad dolin sama amin? Yang saya ajarkan itu, Allahumma qil. Ada enggak dalilnya? Karena ada yang bilang belum kutemui dalilnya, biar ku kasih tahu. Kalau belum ditemui ku kasih tahu. Cerita Sohi cerita Sohi Hasan Maudu palsu doa itu cerita belakangan, nanti diteliti. Ini kitabnya, ini dalilnya. Kalau ada ilmu awak, telitilah. Menurutku setelah ku teliti hadisnya sahih. Setelah ku teliti hadisnya palsu misalnya. Itu belakangan. Penting punya referensi dulu. Kan orang jahat kan ditangkap dulu, nanti baru diuji. Benar atau tidak? Habib Rizik tangkap dulu, benar atau tidak nanti. Pra-peradilan, nanti. Besok katanya pengumuman. Lepas tidak. Jadi nanti pasalnya belakangan. Penting siapkan dulu. Jadi begitu, jadi ada saya ajarkan begitu di pengajian, saya diprotes. Jangan menambah-nambahi. Siapa yang menambah-nambahi? Tak pernah Nabi mengajarkan begitu. Jadi saya selalu pernah rupanya bapak dengar Nabi tak pernah bilang begitu, aku bilang. Begini aja, jangan bilang. Imam Said Sato Ad-Dimyati itu lebih segalanya di atas kita daripada kita. Awak kan merujuk dia rujuk dari mana? Dia dari gurunya dapat. Jadi mutawatir sampai berjelas, bersanad. Cerita nanti amal tamal, cerita belakangan. Penting ini kitabnya, ini dalilnya, ini hadisnya. Baru ceritakan apa tanggapan ulama tentang hadis itu. Barulah situlah nanti titiknya. Kata ulama ini hadisnya doib. Kalau begitu tak kuamalkan. Kata hadis ini ulama hasan. Kalau berarti hasan kuamalkan. Nanti akan terbagi. Satu mengamal, satu tidak. Gara-gara berbeda pendapat menjelaskan perawi hadisnya. Nah, itu aja. Penting punya kitabnya dulu. Nanti baru diuji. Oke Bapak Ibu, ini dulu. Dan bermanfaat. Ibu, aku tahu Ibu sebagian ngantuk nih, cuman segan. Karena sekarang kan nggak nampak bermasker. Iya Pak. Menurut Ustaz Adi Hidayat malah pada saat ia kena berdua ia karena selain di situ doa. Ia kena berdua ya. Iya. Setelah itu baru berdoa. Setelah itu baru berdoa. Ini ilmu lagi untukku. Artinya kan belum pernah kita dengar itu kan. Gak mungkin Adi Hidayat bercakap kau nggak punya dalil. Dia usah referensi itu. Jadi selama ini yang tahu aku berdoa dalam Al-Fatihah itu walad dolin sama amin. Ini dari bapak tuh Adi Hidayat referensinya. Dan setelah membaca ya kana berdua ya kana saya di situ. Memang Fatihah itu kan dibagi dua, separuh untuk Tuhan, separuh untuk kita, separuh kolaborasi. Satu kolaborasi pada lapas mana itu? Iya kak. Ketika ia anak berdua, kita bilang ya Allah engkau tempat aku menyembah, tempat aku minta. Kalau begitu kata Allah, apa mau kau? Maka disuruh minta. Cuman yang tahu aku mintanya itu apa mau kamu kata Allah? Ia anak budunya setelah ihdi, siroto, godok, walad dolin. Apakah ada doa yang lain? Wallahualam. Tapi kalau mulai dari ihdi memang bagian dari Fatihah kan. Kalau ada doa yang lain wallahualam.
Saya nggak tahu. Oke Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.